Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Insinyur Hari Bahar dan Ibu Titis Puri Purboning Tias SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Konservasi Tanah dan Air. Izinkan saya Wahyu Binarti dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan ingin menyampaikan praktikum konservasi tanah dan air yang saya lakukan. Yang pertama, pengambilan sampel tanah untuk PUTS dan PUTK pada praktikum konservasi tanah dan air. Pengambilan contoh tanah merupakan tahapan pertama dan terpenting dalam melakukan analisis tanah atau uji tanah. Hasil analisis kimia contoh tanah tersebut akan diketahui status hara dalam tanah tersebut sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk penggunaan pupuk secara efisien dan rasional. Contoh tanah yang diambil harus mewakili lahan yang dikembangkan. Hasil uji tanah tersebut yang nantinya akan mewakili area lahan tersebut. Contoh tanah yang dapat diambil yaitu pada setiap pagi, siang, maupun sore sehingga tidak perlu menunggukan waktu. Namun perlu diperhatikan tidak boleh diambil pada saat setelah pemupukan. Sebelum pengambilan contoh tanah perlu memperhatikan keseragaman areal atau hamparan. Areal yang diambil contoh tanah diamati terlebih dahulu keadaan topografi, tekstur, maupun warna tanah, pertumbuhan tanaman, penggunaan tanah tersebut, input dari tanah tersebut terbaik pupuk, kapur, dan BO, dan rencana pertanaman. Dari pengamatan tersebut dapat ditentukan hamparan tanah yang homogen tidak mencirikan perbedaannya nyata. Dan alat bantu yang digunakan pada uji tanah sawah yaitu PUTS, penggunaan PUTS tersebut mampu membantu petani dalam meningkatkan ketepatan pemberian dosis pupuk pada komoditas yang diusahakan dengan menghasilkan produktivitas yang tinggi. Metode waktu pelaksanaan yaitu Jumat 8 Oktober 2021 di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, alat dan bahan ada spidol, label, kantong plastik, belati pisau, ember, skop, cangkul, bambu runcing, kamera, dan HP untuk dokumentasi. Selanjutnya, prosedur kerja yang ada di samping yang pertama yaitu pengambilan contoh tanah. Yang kedua, membersihkan rumput-rumput yang ada di permukaan tanah. Yang ketiga, ambil contoh tanah individu, baik itu pada lahan sawah maupun pada lahan kering nantinya, menggunakan alat bantu yang ada. Yang keempat, lakukan sampai 5-8 titik untuk mengetahui kondisi lahan pada masing-masing lokasi. Yang kelima, campur aduk semua rata untuk menghasilkan pupuk tanah komposit nantinya. Ambil seberat 1 kilo untuk menjadikan contoh tanah komposit nantinya. Yang ketujuh, dokumentasi kegiatan. Berikut adalah pada lahan kering, di mana saya mengambil sampel menggunakan sistem diagonal, mengambil 5 titik sampel tanah yang digunakan karena jumlah luas lahan kering sangat sedikit dibanding lahan basah. Kendala yang dihadapi saat pengambilan sampel tanah kering adalah ditemukannya bebatuan di sekitar tanah kering yang menghambat proses pengambilan contoh tanah kering. Lahan basah berikut gambarnya. Yang pertama, lahan basah yang saya mengambil 8 titik sampel dikarenakan pada sampel yang ke-9 merupakan tanah galangan dan tanah galangan itu tidak cocok untuk menjadikan sampel komposit. Yang kedua, kendala yang dihadapi yaitu lahan sawah padat. Lahan sawah itu sedikit padat dan berair sehingga saya menggunakan bambu runcing dalam proses pengambilan sampel tanah tersebut. Yang kedua yaitu pengamatan jenis erosi pada praktikum mata kuliah konservasi tanah dan air. Proses terjadinya erosi disebut juga pengikisan atau kelongsoran sesungguhnya, merupakan proses penghanyutan tanah oleh desak-desakan kekuatan air dan angin, baik yang berlangsung secara ilmiah ataupun sebagai tindakan atau perbuatan manusia. Sehubungan dengan itu, maka kita mengenal normal atau geological erosion atau accelerated erosion. Metode yang dilakukan yaitu pada waktu Rabu 27 Oktober 2021 di Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Alat dan bahan alat tulis dan kamera handphone. Prosedur kerja, menentukan lokasi lahan yang terdegradasi untuk diidentifikasi. Yang kedua, menentukan waktu pengamatan. Yang ketiga, mendokumentasi.
Dan keempat, mendeskripsikan bentuk jenis erosi yang ada. Berikut adalah sampel jenis erosi yang saya ambil di mana terdapat erosi di pinggiran sungai. Erosi sungai tersebut terjadi akibat terkikisnya permukaan tanggul sungai dan gerusan sedimen di sepanjang dasar saluran. Erosi ini dipengaruhi oleh variabel hidrologi yang mempengaruhi sistem sungai. Larangannya yaitu tidak membangun bangunan atau rumah di pinggiran sungai dengan penanggulangan kegiatan normalisasi aliran sungai tersebut. Yang ketiga, tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif pada praktikum konservasi tanah dan air. Konservasi tanah merupakan upaya untuk mencegah kerusakan tanah oleh erosi dan memperbaiki tanah yang rusak oleh erosi. Metode konservasi tanah itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu vegetatif, mekanik, dan kimiawi. Vegetatif adalah dapat diartikan juga sebagai upaya rehabilitasi konservasi lahan dengan menanam beberapa jenis tanaman pohon atau tanaman lainnya untuk menjaga penutupan tanah agar dapat mengikat butir tanah secara lebih kuat. Metode vegetatif sering disebut juga pengendalian erosi biologikal, erosion control. Berdasarkan Undang-Undang Konservasi Tanah dan Air Nomor 37 Tahun 2014, metode vegetatif adalah metode konservasi tanah dan air yang berupaya menanam pohon atau kayu-kayuan, perdu, rumput-rumputan secara permanen atau tanaman penutup lahan lainnya. Dengan fungsi metode vegetatif tersebut yaitu 1. Melindungi tanah terhadap daya perusak butir-butir hujan, melindungi tanah terhadap daya perusak aliran air di atas permukaan tanah, menurunkan kecepatan aliran dengan meningkatkan tahanan hidrolik pada saluran sehingga akan mengurangi daya rusak dari aliran tersebut. Yang keempat, memperbaiki kapasitas infiltrasi dan penahan air yang langsung mempengaruhi besar alirannya permukaan. Macam-macam teknologi konservasi tanah dan air secara vegetatif, antara lain penanaman penutup tanah, penanaman dalam strip, pergiliran tanaman, pemanfaatan sisa tanaman, tanaman lorong, dan warna tani. Selanjutnya metode, waktu dan tempat penilaian bulan Januari 2022, lokasi Kampus Politeknik Pertanian Bogor, Posito, Jawa Barat. Metode, alat dan bahan, alat tulis dan kamera handphone. Prosedur kerja, pelaksanaan praktikum dilakukan secara observasi di lapangan, menentukan lokasi pengamatan, menentukan waktu pengamatan, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan lokasi pengamatan, dan mengamati tindakan konservasi tanah dan air yang dilakukan pada lokasi pengamatan yang diambil. Selanjutnya ini adalah tindakan konservasi tanah dan air secara vegetatif, di mana lahan praktikum Pembangunan Bogor melakukan tindakan vegetatif secara tumpang sari atau gilir dengan tanaman padi dan kacang-kacangan. Terdapat alasan mengapa lahan ini dinamakan secara relay cropping karena lahan ini kurang akan unsur nitrogen, sehingga ketika pergiliran tanaman dilakukan dengan tanaman kacang-kacangan dapat meningkatkan kadar nitrogen di dalam tanah sebab tanaman kacang-kacangan akan meninggalkan unsur nitrogen dalam tanah ketika sudah selesai panen. Selain itu terdapat juga tanaman lorong, kebun campuran, strip rumput gajah, dan penutupan tanah atau legum. Selanjutnya yaitu praktikum yang keempat, yaitu tentang pembuatan lubang resapan biopori pada praktikum konservasi tanah dan air. Penggunaan pemanfaatan tanah dan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan melampaui kemampuan daya dukungnya akan menyebabkan terjadinya lahan kritis. Di samping itu, perilaku masyarakat yang belum mendukung dalam pelestarian tanah lingkungan menyebabkan terjadinya banjir dan pada musim penghujan. Khususnya, untuk menghindari hal tersebut, perlu diperlakukan upaya pelestarian lahan kritis tersebut, salah satunya dengan pembuatan lubang resapan biopori tersebut. Biopori pada lahan kritis dimasukkan untuk memulihkan kesuburan tanah, melindungi tata air, dan kelestarian daya dukung lingkungan. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam, baik berupa tanah dan air, perlu dilakukan dan dikelola secara tepat melalui suatu sistem pengolahan lubang resapan biopori. Tujuan dari praktikum lubang resapan biopori ini mengetahui manfaat yang didapatkan dari biopori untuk penyelamatan lingkungan. Yang kedua, mengetahui lokasi yang lebih efisien untuk memasakkan biopori. Yang ketiga, mengetahui cara pembuatan biopori yang efisien. Selanjutnya metode, Rabu 24 November 2021 di Asrama Putra Mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Provinsi Jawa Barat. Alat dan bahan, bau tanah, cetok
pisau atau skop mini, botol bekas, 5 buah dalam satu kelompok, sampah organik, air, alat dokumentasi, alat ukur, alat tulis. Prosedur kerja: tentukan lokasi yang akan dibuat dalam lubang resapan biopori, siram tanah untuk mempermudah pengambilan dan pembuatan lubang biopori, amati dokumentasi pada kondisi permukaan setelah lubang resapan biopori pada kondisi awal dan kondisi sebelumnya. Lubangi tanah, buat lubang dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sampai 1 meter dengan diameter 10-30 cm. Masing-masing kelompok membuat 5 lubang resapan air. Lapisi lubang menggunakan botol bekas. Isi lubang tersebut dengan sampah organik. Tutup lubang menggunakan kawat besi. Periksa kondisi sampah lubang resapan biopori selama 14 hari dan amati kondisi tanah tersebut. Ini kondisi awal permukaan tanah, yaitu masih banyak genangan air. Dan ini kondisi setelah 14 hari. Kondisi sampah organik mengalami dekomposisi menjadi pupuk sampah organik serta mengalami tekstur perbedaan, yaitu dahulu daun kering baru menjadi basah dan lapuk di dalam lubang resapan biopori. Kendalanya yaitu kendala yang dihadapi pada saat lubang resapan biopori kesulitan menentukan lubang tanah tersebut dikarenakan tanah tersebut keras, padat, dan juga terbatasnya alat untuk melubangi tanah tersebut. Yang kedua, sulit untuk menentukan lokasi yang tepat untuk lubang resapan biopori karena dalam pembuatan lubang resapan juga harus memperhatikan etika dan kerapian tata lingkungan yang nantinya tidak mengganggu penggunaan jalan masyarakat dan bisa membahayakan masyarakat melewati tepat pada lubang resapan biopori tersebut. Pemeliharaan lubang resapan biopori dengan satu, harus selalu terisi sampah organik. Yang kedua, sampah organik dapur bisa diambil dan komposisi setelah 2 minggu untuk menjadikan pupuk sampah organik nantinya. Lubang resapan biopori harus tetap dipantau supaya terisi sampah organik. Manfaat: mengubah sampah organik menjadi kompos, penyuburan tanah, mencegah banjir, memanfaatkan peran tanah, aktivitas fauna tanah dan akar tanaman, meningkatkan kualitas air tanah, mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor. Dari semua praktikum konservasi tanah air, saya menyampaikan bahwa sebagai manusia kita harus bijak, dan ada satu quotes untuk dari saya, yaitu ada kecukupan di dunia ini untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia, karena lingkungan itu sangat penting untuk kita dalam bertahan hidup. Maka dari itu mari kita menjaga tanah dan air sebelum lahan itu tersebut kritis dan anak cucu kita yang akan rugi nantinya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.